Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Astuti dari kelas 3D PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Saya akan membahas mengenai motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring di masa pandemi. Sebelumnya kita bahas pendidikan terlebih dahulu. Apa sih itu pendidikan? Pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh individu secara sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dengan tujuan mendidik peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Kemudian, pembelajaran di masa pandemi seperti ini, mau tidak mau kita semua tidak bisa bertatap muka, melainkan kita harus belajar secara daring atau e-learning. Merupakan konsep atau metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Sedangkan pembelajaran luring merupakan pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet maupun intranet. Jadi, sudah tahu kan ya perbedaan antara daring dan luring. Ternyata pembelajaran daring ini memiliki beberapa hambatan. Yang pertama ada kesulitan atau masih sulit menggunakan teknologi. Hayo, siapa yang masih gaptek? Belajar lagi yuk. Yang kedua ada terkendala jaringan. Biasanya ini terjadi di daerah pelosok atau pedesaan. Dan yang terakhir ada keterbatasan teknologi. Masih banyak yang belum memiliki teknologi yang memadai. Walaupun masih terdapat beberapa hambatan dalam pembelajaran daring, tetapi kita harus tetap semangat dalam belajar. Oleh karena itu, kita harus menumbuhkan motivasi belajar kita agar terus bersemangat dalam proses pembelajaran daring ke depannya. Lalu apa sih itu motivasi belajar? Nah, menurut MC Donald, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang terletak di dalam diri peserta didik yang memunculkan niat untuk melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Nah, jadi jika tujuan kita ingin tercapai, harus ditingkatkan lagi ya motivasi belajarnya. Terdapat beberapa aspek-aspek motivasi belajar. Yang pertama, dorongan mencapai sesuatu. Peserta didik merasa terdorong untuk berjuang demi mewujudkan keinginan dan harapan-harapannya. Yang kedua, komitmen. Komitmen adalah salah satu aspek yang cukup penting dalam proses belajar. Dengan memiliki komitmen yang tinggi, peserta didik memiliki kesadaran untuk belajar maupun mengerjakan tugas dan mampu menyeimbangkan tugas. Yang ketiga, inisiatif. Peserta didik dituntut untuk memunculkan inisiatif-inisiatif atau ide-ide baru yang akan menunjang keberhasilan dan kesuksesannya dalam menyelesaikan proses pendidikannya. Dan yang terakhir, optimis atau sikap gigih, tidak menyerah dalam mengerjakan tujuan dan selalu percaya bahwa tantangan selalu ada, tetapi setiap dari kita memiliki potensi untuk berkembang dan bertumbuh lebih baik lagi. Untuk selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar terbagi menjadi dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri. Contohnya yang pertama ada cita-cita dan aspirasi. Salah satu faktor pendukung yang dapat memperkuat semangat dalam belajar adalah dengan memiliki cita-cita. Sedangkan aspirasi adalah sebuah harapan atau keinginan yang dimiliki oleh individu dan selalu menjadi tujuan dari perjuangan yang telah ia mulai. Yang kedua ada kemampuan peserta didik. Motivasi belajar dipengaruhi oleh setiap kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga ada kondisi peserta didik. Kondisi seperti fisiologi juga turut mempengaruhi motivasi belajar peserta didik, seperti kesehatan dan panca indera. Yang keempat ada keadaan psikologi peserta didik. Contohnya ada bakat,
inteligensi, sikap, dan minat peserta didik. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal berarti faktor-faktor di luar dari diri peserta didik yang ikut berperan dalam mempengaruhi motivasi belajar. Di antaranya kondisi lingkungan belajar. Kondisi lingkungan belajar yang kondusif akan mendukung dan memperkuat semangat belajar peserta didik. Yang kedua, lingkungan sosial sekolah seperti guru, teman-teman yang dapat mempengaruhi kondisi belajar. Yang ketiga, lingkungan sosial masyarakat. Ketika peserta didik merasa diakui keberadaannya dengan diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat, juga akan mempengaruhi semangat dalam belajar. Yang keempat, lingkungan sosial keluarga. Hubungan antara orang tua dan anak yang harmonis dan saling menghargai juga akan mempengaruhi motivasi anak dalam belajar, terutama dalam pembelajaran daring seperti ini. Lingkungan sosial keluarga sangat mendukung dan sangat menentukan dalam tercapainya pembelajaran. Lalu bagaimana sih upaya meningkatkan motivasi belajar? Nah, kurangnya motivasi belajar pada pembelajaran online disebabkan pada proses pembelajaran online. Siswa dapat menjadi kurang aktif dalam penyampaian pendapat dan pemikirannya, sehingga menyebabkan proses belajar yang membosankan. Oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar, sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Berikut adalah cara-cara mencapai motivasi belajar. Yang pertama, meningkatkan kualitas guru. Dalam proses pembelajaran online, guru adalah faktor penentu keberhasilan pembelajaran online. Guru adalah faktor dominan dalam penentu kualitas pembelajaran. Pembelajaran yang memiliki kualitas yang baik akan menghasilkan hasil belajar yang baik pula. Yang kedua, memilih metode pembelajaran yang tepat. Jika guru dapat memilih metode pembelajaran dengan tepat, maka tujuan belajar akan tercapai dengan lebih mudah. Dan yang ketiga, ada memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, pemanfaatan fasilitas belajar yang baik juga menentukan motivasi belajar dalam proses pembelajaran online. Pembelajaran online memerlukan fasilitas yang menunjang pembelajaran, seperti internet, komputer, atau gawai. Pemanfaatan fasilitas yang baik akan memaksimalkan materi yang akan disampaikan dengan memaksimalkan fungsi fasilitas yang ada. Yang keempat, ada memanfaatkan penggunaan media. Contohnya, guru bisa membuat atau menggunakan media animasi untuk mendukung proses pembelajaran, yaitu dalam proses penyampaian materi pelajaran yang bersifat abstrak, sehingga dapat lebih mudah dimengerti dan lebih menarik. Media animasi yang digunakan dapat menggunakan PowerPoint yang menarik, membuat bagan yang menarik, membuat poster, atau membuat animasi video. Dan yang terakhir, harus melakukan evaluasi. Pembelajaran evaluasi pada pembelajaran online penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan melakukan evaluasi pada pembelajaran online, maka dapat diketahui apakah pembelajaran dapat berjalan efektif atau tidak. Jika dirasa tidak efektif, maka dapat melakukan modifikasi pada sistem pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di podcast berikutnya.